Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, kepada para rusul, kepada para malaikat, kepada para aulia, kepada para ulama, amilun, kepada para mujahidin, kepada para musannifin, mukhlisin, dan terkhusus kepada muallif kitab ini. Dan dengan niat mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, rahmah, serta selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam keburukan, dari segala macam wabah, dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan hajat kita diterima, dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Aqidatil Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Al-Habib As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah. Kita telah sampai pada bait nazam ke-6. Beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala, mawjudun adalah zat yang ada, qadimun zat yang tidak bermula, baqi zat yang tidak berpenghabisan, maha kekal, mukhalifun lil khalqi yang berbeda dengan seluruh makhluk, bil itlaqi alal itlaq, bil itlaqi secara mutlak. Muallif kitab ini menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat wujud. Jadi wujud itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi al-mawjud itu bukan nama Allah. Jadi kita tidak mengatakan Abdul Mawjud, ya, hamba Allah yang maha ada misalkan. Ya, tidak dikatakan seperti itu, enggak ada. Umat Islam dari masa dulu sampai sekarang yang memberikan nama anaknya Abdul Mawjud misalkan, enggak ada. Karena memang Al-Mawjud itu bukan nama Allah, bukan salah satu nama, bukan ism min asma'illah, bukan. Tetapi Al-Wujud itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-wujud ini adalah sifat nafsiyah, as-sifatun nafsiyah. Disebut, kemarin sudah kita jelaskan apa itu sifat nafsiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-wujud. Allah bersifat dengan sifat al-wujud. Allah ada. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, tidak diakhiri dengan ketiadaan, tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Karena wujudnya Allah itu bersifat qadim. Ya, Allah itu salah satu sifatnya adalah qadim. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam. Allah bersifat dengan sifat baqa, maka Allah itu al-baqi. Allah maha kekal. Allah juga mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Artinya wujud Allah, adanya Allah itu tidak seperti segala yang ada.
Adanya Allah tanpa permulaan, tanpa akhir, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan, tidak bersifat dengan bergerak, tidak bersifat dengan diam, tidak bersifat dengan terus-terusan bergerak, tidak bersifat dengan terus-terusan diam, tidak bersifat dengan kadang-kadang diam, kadang-kadang bergerak. Jadi Allah keberadaannya tidak seperti segala yang ada. Mawjudun la kal mawjudat. Allah ada tetapi tidak seperti segala yang ada. Allah itu syai'un la kal asya'. Nah, boleh kita mengatakan Allah adalah Allahu syai'un la kal asya'. Artinya adalah mawjudun la kal mawjudat. Bahwa Allah itu ada tetapi tidak seperti segala yang ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan segala sesuatu selainnya. Keberadaan Allah juga tidak membutuhkan kepada segala yang lain. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak butuh kepada langit. Allah yang menciptakan arasy, maka Allah tidak butuh kepada arasy. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak butuh kepada manusia. Allah yang menciptakan langit, maka Allah berbeda dengan langit. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah berbeda dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, maka Allah berbeda dengan cahaya. Allah yang menciptakan arasy, maka Allah berbeda dengan arasy. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah adanya itu tidak seperti segala yang ada, tidak dapat dibayangkan, tidak menempati suatu tempat, tidak menempati suatu arah, tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Sama sekali tidak bisa dibayangkan. Nah, dalil atas sifat wujud Allah salah satunya kalau di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim, ayat 10. Afillahi syak, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ini dalil dari hadis bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Jadi pada azal belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada azal yang ada hanya Allah. Jadi keberadaan Allah tidak bermula. Keberadaan Allah tidak ada yang menciptakannya. Keberadaan Allah ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Allah ada tanpa permulaan. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah seperti sedia kala ada tanpa tempat. Sebelum adanya langit, Allah ada tanpa langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah ada seperti sedia kala tanpa langit. Allah menciptakan langit bukan untuk ditempati. Allah menciptakan arasy bukan untuk dijadikan tempat tinggal, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, "Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy idharan liqudratihi, untuk menampakkan kemahakuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Jadi arasy itu makhluk Allah yang paling besar bentuknya, letaknya di atas surga. Diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa arasy ini dikelilingi oleh para malaikat, al-hafuna haulal arsy, yang tidak mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arasy itu diangkat oleh 4 orang malaikat pada saat di dunia ini. Ketika tiba hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan 4 lagi, sehingga ketika terjadinya hari kiamat, arasy ini digotong, dibawa oleh 8 malaikat. Kemudian malaikat pembawa arasy, hamalatul arasy, itu diceritakan di dalam sebuah hadis, saking besarnya malaikat pembawa arasy itu sampai-sampai jarak antara daun telinganya
dengan pundaknya itu ditempuh dalam waktu 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan oleh burung yang terbangnya sangat cepat. Oleh burung yang terbangnya sangat cepat. Jadi luar biasa besar hamalatul arsy. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggotong, untuk membawa arsy. Nah, arsy ini bukan tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini bukan tempat duduk Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini bukan tempat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar jumlahnya. Akbaru makhluqatillahi hajman, makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Nah, arsy ini adalah diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa, ya, sehingga ketika para malaikat melihat arsy, mereka mengetahui bahwa Allah betul-betul maha kuasa. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah adanya arsy. Ya, salah satu bukti kekuasaan Allah adalah adanya arsy yang luar biasa besarnya, letaknya di atas surga yang merupakan atap dari surga. Wasaqfuha arsyur rahman. Jadi dalil dari hadis bahwa Allah ada adalah hadis kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, rawahul Bukhari. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya Allah seperti yang kami sampaikan tadi, itu tidak seperti segala yang ada. Ada tanpa tempat, ada tanpa bentuk, ada tanpa serupa, ada tanpa bisa dibayangkan, ada tanpa dilalui oleh waktu, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Ini hal-hal seperti ini harus terus disampaikan kepada masyarakat. Ini bukan ilmu yang jelimet, bukan. Ya. Ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita tidak memviralkan dasar-dasar ilmu akidah yang dasar seperti ini, maka kita akan kalah, ya, dengan propaganda kelompok-kelompok lain seperti kelompok Wahabi dan lain sebagainya yang getol sekali mempropagandakan bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Kalau kita malu menyampaikan ini kepada masyarakat, kalau kita menganggap ilmu ini sulit dipahami oleh masyarakat, maka informasi mengenai Allah secara salah itu mungkin akan diterima oleh masyarakat dari mereka, dari orang-orang Wahabi. Jadi sebelum informasi dari Wahabi, sebelum propaganda dari Wahabi masuk ke telinga mereka, masuk ke alam pikiran mereka, kemudian diserap ke alam bawah sadar mereka sehingga kemudian menjadi keyakinan, maka kita dahului propaganda orang-orang Wahabi dengan memviralkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa bentuk, Allah tidak berada di atas arsy. Ini harus terus disampaikan dalam khutbah Jumat, minimal di dalam muqaddimahnya, ya, di dalam sambutan-sambutan, paling tidak itu di dalam muqaddimahnya. Bisa kita menyampaikan ceramah misalkan atau sambutan apapun, sambutan pernikahan, sambutan hajatan, ya, sambutan takziah dan lain sebagainya, pemberangkatan jenazah, paling tidak itu di muqaddimahnya kita sampaikan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, syukur kita sampaikan kepada Allah, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, Tuhan yang ada tetapi keberadaannya tidak seperti segala yang ada misalkan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada tempat, Tuhan yang tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada langit. Dia ada sebelum adanya langit. Setelah Dia menciptakan langit, Dia tetap ada seperti sedia kala, ada tanpa langit. Ini terus kita viralkan, kita perdengarkan terus kepada masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi sebuah keyakinan yang terinstal dalam pikiran dan hati mereka, sehingga propaganda Wahabi yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy, Allah di langit, Allah di atas, itu sudah ditolak oleh pikiran mereka karena memang sudah terinstal di dalam pikiran dan hati mereka, dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak seperti apa yang dipropagandakan oleh orang-orang Wahabi. Jadi kita jangan malu untuk menyampaikan ini. Ini adalah ilmu yang penting, ilmu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai malu, jangan sampai bosan. Dan jangan menganggap bahwa masyarakat sudah tahu, sudah tahu ini. Ilmu ini sudah diketahui oleh masyarakat. Ini akidah yang dasar sehingga tidak perlu lagi disampaikan kepada masyarakat.
Enggak, ini sesuatu yang harus terus kita sampaikan. Karena apa? Karena orang Wahabi tidak pernah bosan menyampaikan propaganda bahwa Allah di atas, bahwa Allah duduk di atas arsy, bahwa Allah di langit. Mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah malu untuk menyampaikan propaganda akidah mereka. Kalau kemudian kita malu, kita bosan, kita berhenti menyampaikan ini, maka informasi mereka dan propaganda mereka akan mendahului informasi yang benar dari kita, kemudian informasi yang salah dari mereka, propaganda yang salah terkait dengan ajaran mereka itu akan diserap terlebih dahulu oleh masyarakat kita, sehingga lambat laun kemudian akidah ini luntur dari keyakinan umat Islam. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi makanya para ulama mengarang kitab-kitab seperti ini, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Sulamut Taufiq, Al-Aqidatul Tahawiyah, dan kitab-kitab akidah yang lain, As-Sanusiyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab akidah yang lain. Ini semuanya untuk diajarkan dan dipahamkan serta diinformasikan, diviralkan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga mereka betul-betul paham mengenai akidah ahli sunnati wal jamaah. Saya menyayangkan di beberapa lembaga pendidikan, tidak semuanya, di beberapa lembaga pendidikan, kitab-kitab akidah itu hanya dibaca kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa tanpa diterangkan. Ini yang kemudian tidak dipahami secara baik oleh para santri. Jadi mereka hanya menerima kitab itu secara talaqi, ya, tetapi hanya diterjemahkan dan tidak diterangkan, ya. Kemudian juga tidak dijelaskan betapa pentingnya ilmu ini. Jadi sekilas-sekilas begitu saja. Malah yang detail itu adalah keterangan tentang fikih misalkan. Ya, padahal ilmu akidah ini sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ini adalah ilmu yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak yang dasar-dasar, ya, tidak secara detail. Aqidatul Awam ini kan dasar. Ya. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, saya kutip perkataan beliau. Pada malam ke-7 kemarin adalah peringatan hari wafatnya beliau, ya, malam 7 Ramadan. Beliau wafat di Tebu Ireng, dimakamkan di Tebu Ireng, dan makamnya diziarahi oleh banyak sekali orang dari mana-mana. Beliau mengatakan, beliau pendiri NU, maha guru dari hampir semua kiai di Jawa. Beliau adalah orang yang sangat disegani oleh para kiai, tidak hanya pada saat beliau masih hidup, tetapi setelah beliau meninggal juga beliau tetap dihormati, diagungkan, ditokohkan, disepuhkan oleh para kiai, tidak hanya di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia. Beliau mengatakan di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat, di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, muqaddimah kitab At-Tanbihat, beliau mengatakan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, semata Allah. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, yang maha suci. Anil jismiyati, dari berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Ya, Allah maha suci dari berupa benda. Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Allah bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berukuran. Nah, ini Mbah Hashim, padahal yang beliau karang adalah kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Kitab ini sebenarnya bukan kitab akidah, tetapi kitab ini beliau tujukan untuk beliau maksudkan untuk menjelaskan bahwa jika perayaan Maulid dilakukan dengan kemungkaran-kemungkaran, ya, maka perayaan itu menjadi haram untuk dilakukan.
Meskipun kitab itu berbicara mengenai masalah maulid yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan mungkar, tetapi beliau tidak lupa untuk menyelipkan dan menyisipkan dasar-dasar akidah di dalam muqaddimah kitab ini. Sehingga beliau kemudian mengatakan ini, al-munazzahu 'anil jismiyati. Allah Maha Suci dari berupa benda. Karena Allah tidak berbentuk, Allah tidak berukuran, Allah bukan jisim. Ya. Sesuatu yang berjisim, sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, sesuatu yang merupakan benda, maka itu artinya sesuatu itu bisa dibagi-bagi. Sedangkan Allah itu Al-Ahad, Maha Esa, dan esanya Allah tidak sama dengan satunya makhluk. Satunya makhluk bisa dipecah-pecah, setengah ditambah setengah. Sedangkan esanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari segi bilangan, bukan dari segi jumlah, tetapi esanya Allah itu dari segi bahwa Dia, Allah, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati, kata beliau, kata Mbah Hashim, wal jihati, dan Allah itu Maha Suci dari arah. Artinya Allah tidak menempati suatu arah sama sekali. Allah tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan ataupun di belakang. Waz zamani, dan Allah tidak dilalui oleh perputaran masa, karena Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhir. Yang dilalui oleh perputaran masa, yang dilalui oleh perjalanan waktu, itu adalah makhluk. Ya, kita saat ini berada di tahun 2020, 1441 Hijriah. Kita sudah meninggalkan tahun 1440 Hijriah, kita sudah meninggalkan tahun 2019. Kita lahir pada tahun sekian, kita wafat nanti pada tahun sekian. Kita dilalui oleh waktu. Ya, karena kita makhluk, keberadaan kita memiliki permulaan, keberadaan kita diakhiri dengan ketiadaan. Ya, itu makhluk. Jadi perputaran waktu itu yang mengalaminya adalah makhluk. Sedangkan Allah yang ada tanpa permulaan, yang ada tanpa akhir, maka Dia tidak dilalui oleh waktu. Ya, Dia tidak dilalui oleh waktu. Karena waktu itu apa? Ya, zaman itu apa sih? Muqaranatu mutajaddidin bimutajaddidin akhar. Membandingkan antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang terjadi lainnya, itu waktu. Perputaran waktu itu seperti itu. Jadi perbandingan antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang terjadi lainnya, dengan sesuatu lain yang juga terjadi. Itu waktu. Jadi kalau saat ini adalah 2020, saat ini kita berada di tahun 2020, karena memang ada perbandingannya. Perbandingannya apa? 2020 itu sebelum 2021 dan setelah 2019, ada yang dibandingkan. Kapan kamu lahir? Kemudian dia menjawab, misalkan saya tanya seseorang, kapan kamu lahir? Dia bisa mengatakan waktu lahirnya dia, karena memang ada yang dibandingkan. Kapan dia lahir? Ya, kapan kamu lahir? Tahun 70. Dia bisa menyampaikan waktu lahirnya dia, itu karena memang ada yang dibandingkan. Jadi waktu lahirnya adalah tahun 70. Tahun 70 itu bisa dibandingkan dengan yang lain. Sebelum 71, setelah 69. Sedangkan Allah itu adanya tanpa permulaan. Adanya Allah, keberadaan Allah itu adanya tanpa permulaan, adanya tanpa akhir. Sehingga mau dibandingkan dengan apa? Ya, nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia ada tanpa permulaan, ada tanpa dilahirkan, dan ada tanpa akhir, keberadaannya kekal selamanya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, beliau mengatakan apa? Al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zaman, ya. Dan Dia Maha Suci dari waktu, tidak dilalui oleh waktu, tidak dilalui oleh perputaran zaman. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh misalkan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. La yajri alaihi zaman. Ini adalah kesepakatan golongan ahlus sunnati wal jamaah. Tidak hanya ulamanya, tetapi juga orang-orang awamnya. Semuanya sepakat menyatakan bahwa Allah itu la yajri alaihi zaman. Allah itu tidak dilalui oleh waktu, tidak berlaku baginya perputaran waktu,
tidak berlaku baginya peredaran massa. Wal makan, dan Allah maha suci dari tempat. Kemudian dalil akal atas adanya Allah Subhanahu wa taala, dengan akal yang sehat kita akan bisa menyimpulkan bahwa setiap tulisan itu pasti ada yang menulis. Setiap pukulan itu pasti ada yang melakukannya. Setiap bangunan itu pasti ada yang membangunnya. Nah, ini sesuatu yang katakanlah remeh-temeh. Tulisan pasti ada yang menulis, pukulan pasti ada pelakunya, bangunan pasti ada yang membangun, pasti ada tukang yang membangunnya. Ini hal yang remeh lah ya, katakanlah remeh. Nah, alam beserta segenap isinya ini bukan sesuatu yang remeh. Ini adalah sesuatu yang luar biasa teratur, ya, antara bumi dengan matahari, dengan bulan, dengan planet-planet yang lain itu tidak saling berbenturan sehingga kemudian menyebabkan alam ini tidak teratur. Alam ini sangat teratur. Bumi, ya, sangat teratur. Kemudian hal-hal yang lain juga sangat teratur, sangat jelimet, sangat detail. Ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Pukulan saja ada yang pelakunya, tulisan saja ada yang menulisnya, bangunan saja ada yang membangunnya. Apalagi alam beserta segenap isinya yang sangat teratur, yang sangat jelimet, yang sangat detail ini, pasti alam dan segenap isinya pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberitahukan kepada kita bahwa pencipta alam semesta adalah Allah, bukan yang lain, adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Kemudian hal itu disampaikan kepada para sahabat menyampaikan hal itu kepada para tabi'in, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita, hingga kita tahu alhamdulillah bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa diterima oleh akal kalau seandainya yang menciptakan alam ini adalah tabi'ah, misalkan. Tabi'ah itu apa? Tabi'ah itu adalah as-sifah allati ja'alallahu 'alaiha al-ajram. Sifat yang Allah jadikan ada pada suatu benda. Tidak mungkin yang menciptakan alam ini adalah tabi'ah. Ya, jadi tabi'ahnya api itu adalah sifat membakar yang ada di dalamnya. Ketika suatu benda tersentuh api, kemudian benda itu terbakar, maka yang menciptakan kebakaran pada benda yang tersentuh oleh api itu bukan tabi'ah, bukan sifat membakar yang ada pada api. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan oleh Raja Namrud dan bala tentaranya ke dalam api yang berkobar-kobar, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak terbakar. Karena pencipta api adalah Allah, pencipta sifat membakar yang ada pada api adalah Allah, pencipta suatu benda yang tersentuh oleh api kemudian menjadi terbakar, itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki sesuatu tersentuh oleh api kemudian tidak terbakar, maka dia tidak terbakar. Obat itu sifat yang ada di dalamnya adalah menyembuhkan. Tabi'ahnya obat itu adalah menyembuhkan. Ketika seseorang minum obat kemudian sembuh, maka yang menciptakan kesembuhan pada diri orang itu bukan sifat menyembuhkan yang ada dalam obat, tetapi yang menciptakan obat itu adalah Allah. Yang menciptakan sifat menyembuhkan yang ada pada obat itu juga adalah Allah, dan yang menciptakan kesembuhan orang sakit karena minum obat itu juga adalah Allah. Makanya banyak orang sakit minum obat tidak sembuh-sembuh karena obat tidak bisa menciptakan kesembuhan. Kemudian tidak mungkin juga secara akal sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Alam menciptakan alam, matahari menciptakan matahari, alam menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Tidak bisa diterima oleh akal. Dan juga tidak mungkin secara akal sesuatu menciptakan sesuatu lain yang serupa dengannya. Ya. Lalu juga tidak masuk akal kalau yang menciptakan alam ini adalah, atau yang menciptakan sesuatu itu adalah illah, misalkan. Illah itu apa? Illah itu adalah ma yujadul ma'lulu biwujudihi wa yu'damu bi'adamihi.
Sesuatu yang ketika illah itu ada, maka ma'lul menjadi ada. Dan ketika illah itu tidak ada, maka otomatis ma'lul juga tidak ada. Contohnya adalah seperti ini, akik yang ada di jari saya. Ketika tangan saya gerakkan, ketika jari saya gerakkan, maka otomatis akik yang berada di jari saya ikut bergerak. Nah, bergeraknya jari itu adalah illah, sedangkan bergeraknya akik yang disebabkan oleh bergeraknya jari, ya, bergeraknya akik yang ada di jari, yang ikut bergerak, yang turut bergerak ketika jari digerakkan, itu adalah ma'lul. Jadi adanya illah itu meniscayakan adanya ma'lul. Gerakan jari itu meniscayakan gerakan akik atau cincin yang berada di jari. Nah, yang menciptakan gerakan akik ketika jari bergerak itu bukan gerakan jari, tapi yang menciptakan gerakan jari adalah Allah. Yang menciptakan gerakan akik yang ada di jari, yang ikut bergerak karena jari bergerak, itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya para ulama menjelaskan kepada kita, itu untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Apapun selain Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu, ya, apapun selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Di akhir majelis ini saya akan mengisahkan kisah seseorang yang mengingkari adanya Allah, seorang ateis, ya, di masa lalu. Ini diceritakan bahwa dia ini berada di masa Imam Abu Hanifah. Jadi ada perdebatan antara orang yang mengingkari adanya Allah dengan seorang alim, yang dikatakan bahwa alim itu adalah Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan bahwa salah seorang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi seorang khalifah. Ia berkata, ulama-ulama di masa Anda semuanya menyatakan bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Kata dia, saya siap untuk meyakinkan mereka dan meyakinkan Anda bahwa alam ini tidak ada yang menciptakannya. Alam ini ada dengan sendirinya. Kemudian setelah itu khalifah mengutus seseorang untuk menghadap seorang alim besar, ya, ketika itu, yaitu Imam Abu Hanifah, dan menyampaikan berita ini kepadanya serta memintanya untuk datang. Kemudian orang alim ini sengaja datang telat, ya, dari waktu yang telah disepakati bersama. Ketika datang, ia disambut oleh khalifah dan kemudian dipersilahkan duduk di deretan paling depan. Jadi sudah disetting sedemikian rupa, akan ada majelis munadharah, akan diadakan forum perdebatan antara orang ateis dengan seorang alim besar, ya, seorang tokoh besar ketika itu yang sangat disegani oleh banyak orang, termasuk oleh khalifah. Nah, ketika sudah berkumpul seperti itu, kemudian orang alim yang datang telat itu tadi ditanya oleh ateis, "Wahai fulan, mengapa engkau datang terlambat?" Kemudian orang alim itu berkata, "Seandainya aku kabarkan kepada Anda," ya, dia akan menceritakan sesuatu kepada orang yang di debat itu, di forum perdebatan itu. "Seandainya aku katakan kepada Anda mengenai cerita yang akan aku sampaikan kepada Anda, apakah Anda percaya? Seandainya ini terjadi, apakah Anda percaya? Rumahku itu berada di seberang sungai Dijlah, sungai Tigris di Irak. Nah, ketika aku tadi ingin melewati sungai itu, biasanya di situ ada perahu, ya, yang bagus. Sudah ada orang yang akan mengantar aku ke seberang sungai berikutnya sehingga aku sampai di sini. Nah, aku tadi ketika akan sampai ke sini, ketika akan menyeberangi sungai, ternyata di sungai itu nggak ada perahu kecuali satu perahu yang berlobang di sana kemari, ya, di sana sini. Jadi ada perahu, tetapi perahu itu sudah rusak, sudah rusak. Ya, kalau perahu itu aku paksakan untuk aku jadikan alat menyeberang ke tempat ini, maka pasti akan tenggelam. Nah, tiba-tiba kayu-kayu yang semula compang-camping atau apa ya istilahnya, morat-marit, kayu-kayu perahu yang semula morat-marit, kemudian lubang yang ada di sana sini itu tiba-tiba
bergerak sendiri, kemudian ada paku yang melayang sendiri, ada palu yang melayang sendiri, kemudian memukul. Jadi palu itu kemudian memukul paku itu, kemudian membenahi sendiri, tidak ada tukang sama sekali di situ, dan akhirnya perahu itu layak untuk aku jadikan alat penyeberangan sehingga aku sampai sini. Kemudian tokoh ateis itu mengatakan begini, saksikanlah wahai masyarakat, saksikanlah wahai khalifah, kebohongan apa yang telah dia sampaikan, kedustaan macam apa yang telah dia sampaikan kepada kita semuanya. Masa ada perahu itu yang rusak, bolong di sana sini, berlubang di sana sini, kayunya morat-marit di sana sini, kemudian kayu itu bergerak sendiri, kemudian lubang itu menutup sendiri, kemudian ada palu yang melayang sendiri tanpa disentuh sama sekali oleh tukang kayu. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Ini kebohongan apa yang telah dia sampaikan? Masa orang seperti ini kemudian kalian hadirkan ke sini untuk berdebat melawan aku? Nah, kemudian seorang alim itu kemudian mengatakan apa? Wahai fulan, kalau memang engkau tidak percaya bahwa perahu yang semula rusak kemudian memperbaiki dirinya sendiri, kemudian menutup lubang-lubangnya sendiri, kemudian merapikan kayu-kayunya yang tadinya morat-marit kemudian menjadi teratur, lalu perahu yang awalnya tidak layak untuk dinaiki lalu kemudian menjadi layak untuk dinaiki tanpa disentuh oleh tukang kayu sedikit pun, kamu katakan itu sebagai kedustaan. Nah, apa yang kamu katakan itu lebih dusta daripada ini. Apa yang kamu yakini bahwa alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan sama sekali, ini lebih dusta, lebih bohong, lebih tidak masuk akal dibandingkan dengan perahu. Perahu itu kan sesuatu yang kecil, sedangkan alam ini beserta segenap isinya, langit dan bumi beserta segenap isinya, ini adalah sesuatu yang sangat teratur, sangat ajaib, ya, sangat mempesona. Tidak mungkin ada begitu saja. Tidak mungkin mengatur dirinya sendiri, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini artinya engkau adalah orang yang memang tidak menggunakan akal sehat. Nah, dengan mengatakan seperti itu, Imam Abu Hanifah kemudian bisa membungkam ateis itu sehingga dia tidak bisa membalas perdebatan itu, sehingga dia terbungkam 1000 bahasa, kalah, ya. Akhirnya perdebatan itu dimenangkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, seorang alim besar, tokoh besar, pendiri mazhab Hanafi, sehingga kemudian ateis itu tidak lagi berani untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, tidak lagi berani untuk menyampaikan apa yang dia yakini kepada masyarakat. Ada satu kisah lagi. Jadi suatu ketika ada kalau yang kedua ini saya nggak tahu cerita betulan apa enggak. Tapi suatu ketika ada seorang guru yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan tidak ada di hadapan murid-muridnya. Tuhan tidak ada. Saya yakin bahwa alam ini ada begitu saja. Tidak mungkin ada yang menciptakan. Kemudian murid, ya, salah seorang murid bertanya, apa bukti bahwa Tuhan itu tidak ada? Lalu guru itu mengatakan, buktinya dia nggak bisa dilihat, dia nggak bisa dirasakan, dia nggak bisa didengar, dia nggak bisa dilihat sama sekali. Berarti tidak ada. Kalau tidak bisa dilihat, pasti tidak ada. Kemudian murid yang cerdas itu mengatakan, berarti Anda tidak punya otak. Loh, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Iya, karena saya tidak bisa melihat otak Anda. Berarti Anda tidak punya otak. Karena otak Anda nggak bisa dilihat, otak Anda nggak bisa dirasakan, otak Anda nggak bisa didengar. Saya nggak melihatnya, berarti nggak ada. Ya, Anda nggak punya otak. Kalau memang Anda percaya bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan, dengan dalih perkataan Anda tadi, dengan dalih bahwa Tuhan yang menciptakan alam ini tidak ada, tidak bisa dilihat, berarti Anda juga tidak punya otak. Karena memang saya nggak bisa melihat otak Anda. Betul nggak teman-teman? Gitu ya. Nah, murid-muridnya pada ketawa semuanya melihat ulah dari satu orang murid yang sangat cerdas itu, sehingga guru yang ateis itu terbungkam 1000 bahasa. Demikian, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini membuahkan pahala bagi kita semuanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah,
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.